Penunggu lorong asrama. Hujan turun sejak sore, membuat seluruh halaman asrama tampak gelap dan berkabut. Raffi baru saja pulang dari rapat organisasi kampus. Langkahnya berat, bukan hanya karena lelah, tapi karena ia harus melewati lorong C, lorong yang terkenal paling tua dan paling sepi di seluruh kompleks asrama mahasiswa. Lampu-lampu lorong itu sering berkedip. Suara angin terdengar seperti bisikan, dan beberapa mahasiswa mengatakan mereka pernah melihat bayangan berjalan sendiri di ujung lorong. Raffi tidak percaya, tapi malam itu, suasananya berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Saat ia memasuki lorong C, lampu pertama langsung berkedip 2 kali, lalu menyala redup. Hanya ada satu jalan lurus dengan deretan kamar kosong, karena kebanyakan penghuni pindah ke gedung baru di seberang. Sepatu Raffi menimbulkan gema yang panjang. Tuk tuk tuk. Ia mempercepat langkah. Namun baru 5 langkah, dari belakang terdengar suara pintu yang terbanting, keras sekali. Raffi spontan menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Semua pintu tertutup seperti sebelumnya. Aneh, gemamnya. Ia berjalan lagi. Hujan di luar makin deras, suara rintiknya terdengar sampai ke dalam. Ketika Raffi melewati kamar nomor C17, ia berhenti. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari kamar itu. Pintu kamar C17 sedikit terbuka, padahal ia yakin tadi semua pintu tertutup rapat. Dari celah pintu itu muncul hembusan udara dingin, terlalu dingin untuk ukuran bangunan lama. "Siapa di dalam?" panggil Raffi tanpa pikir panjang. Tidak ada jawaban. Justru terdengar suara ketukan pelan dari dalam kamar itu. Tuk tuk tuk. Bukan ketukan seperti orang minta izin masuk. Lebih seperti ketukan dari lantai atau tembok. Raffi mencoba mengintip. Ruangan gelap. Tidak ada lampu. Tidak ada perabot. Hanya sebuah kasur bekas yang sudah koyak. Saat ia mundur, pintu kamar C17 tiba-tiba menutup sendiri dengan keras, membuat lorong bergema. Raffi terlonjak kaget dan mulai berlari kecil, ingin cepat sampai kamarnya. Namun baru beberapa meter, ia mendengar sesuatu yang membuatnya berhenti. Suara langkah kaki. Di belakangnya, mengikuti ritme langkahnya. Pelan, berat, seperti kaki tanpa alas. Tuk tuk tuk. Raffi berhenti. Langkah itu juga berhenti. Jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong gelap yang memanjang. Tapi ketika ia kembali berjalan, langkah itu terdengar lagi. Lebih dekat. Lebih jelas. Tuk tuk tuk. Sudah cukup. Jangan bercanda, teriak Raffi, mengira mungkin ada teman yang iseng. Tidak ada balasan. Yang ada hanya suara langkah, yang kini berhenti tepat di belakangnya. Raffi merasakan bulu kudaknya mirmang. Perlahan ia menoleh. Kosong. Namun saat ia memandang lantai, ia melihat sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat. Ada jejak kaki basah di lantai lorong. Hanya satu pasang. Jejak kaki telanjang, dan posisinya tepat mengarah ke dirinya. Jejak itu berhenti persis di belakang punggungnya. Padahal tidak ada siapa-siapa di situ. Raffi tergagap dan lari sekuat tenaga menuju kamarnya di ujung lorong. Lampu lorong kembali berkedip-kedip, seolah mempermainkan penglihatannya. Ketika ia hampir sampai, lampu terakhir padam total. Gelap. Benar-benar gelap. Ia meraba-raba dinding, mencari pintu kamarnya. Napasnya memberu. Lalu dari kegelapan, terdengar suara napas lain. Napas panjang dan berat, seperti seseorang baru saja berlari mengejarnya. Napas itu, tepat di belakang telinganya. "Jangan," bisik suara itu pelan tapi jelas. Suara itu serak, seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Raffi menjerit dan mendorong tubuhnya ke arah pintu kamar. Saat bersamaan, lampu mendadak menyala lagi. Di pantulan kaca jendela kamarnya, Raffi sempat melihat bayangan sosok sangat tinggi dengan rambut panjang menutup wajah, berdiri tepat di belakangnya, sebelum sosok itu menghilang dalam sekejap. Ia jatuh tersungkur ke lantai. Tubuh gemetar. Napas tak beraturan. Beberapa menit kemudian, seorang penjaga asrama datang karena mendengar teriakan. Pak Darman, penjaga tua, langsung membantu Raffi duduk. "Kamu lewat lorong kecil?" tanya Pak Darman pelan. Raffi mengangguk. Pak Darman menarik napas panjang.
Kamar C17 seharusnya dipaku dari luar. Jangan sampai kebuka. Kenapa? Tadi pintunya sedikit terbuka, ujar Raffi. Pak Darman menatapnya lama. Karena penghuni terakhir kamar itu ditemukan meninggal dengan rambut menutupi seluruh wajahnya. Sampai sekarang, kami tidak pernah bisa menutup pintu kamar itu rapat-rapat. Ada yang selalu membukanya. Raffi merasa darahnya dingin. Dan sejak malam itu, setiap kali ia melewati lorong C, even saat siang, ia selalu melihat jejak kaki basah yang berhenti tepat di depan kamar C17. Seolah sesuatu menunggu lagi untuk keluar.